evaluasi sejauh mana percakapan coaching yang dilakukan Bapak Im dengan Ibu Elsina ya Pak ya? Baik. Oke, jadi sesuai kesepakatan kita itu sebelum melakukan coaching ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan ke Bapak. Iya, silakan. Tolong disimak baik-baik ya Pak ya. Yang pertama ini kita perlu sepakati penilaiannya dilakukan seperti apa. Kita menggunakan rubrik penilaian seperti apa dalam proses coaching ini Pak? Ya, dalam proses percakapan coaching ini yang mungkin perlu dinilai adalah bagaimana percakapan coaching ini dilakukan sesuai dengan prinsip coaching yang berjalan juga sesuai dengan alur cerita. Oke, baik ya Pak ya. Jadi kita sepakat bahwa proses coaching ini setelah nanti saya amati akan ada proses sesuai alur cerita ya Pak ya. Kemudian yang kedua itu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak ingin sendiri kembangkan dalam proses coaching nanti? Dalam percakapan coaching ini yang ingin dikembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak Im, berarti ada 3 kompetensi Pak ya Iya. yang ingin Bapak ingin sendiri kembangkan. Kalau mau boleh saya tahu kira-kira yang spesifik dari 3 itu yang lebih spesifik mana yang mau Bapak ingin kembangkan? Yang lebih spesifik sekarang adalah kehadiran penuh. Oke, berarti kompetensi yang kehadiran penuh ini yang mau lebih spesifik Bapak ingin kembangkan ya? Iya. Oke, kira-kira indikator ketercapaian seperti apa yang mau dicapai dalam proses coaching sebentar? Indikator ketercapaiannya bahwa melalui percakapan coaching ini, setelah percakapan coaching ini dilakukan, baik sebagai coach ataupun coachee sudah mampu melakukan percakapan coaching sesuai dengan prinsip coaching yang sebenarnya. Baik, berarti indikator ketercapaiannya seperti itu Pak ya. Oke, jika demikian saya rasa sudah cukup ya Pak ya. Baik Ibu Elsina, sesuai dengan hasil komunikasi kita kemarin lewat telepon bahwa hari ini Ibu Elsina ingin berdiskusi dengan saya tentang masalah yang sedang Ibu Elsina alami di kelas. Nah, itu kira-kira masalah apa yang Ibu Elsina mau diskusikan dengan saya hari ini? Ya, baik Pak Im. Masalah saya itu adalah anak-anak saya itu banyak yang tidak mengerjakan PR. Baik, memangnya alasan apa sehingga mereka tidak bisa mengerjakan PR? Setiap kali saya tanyakan mereka, alasan mereka itu bahwa tidak ada teman untuk bisa kerjasama. Oh begitu. Mengapa mereka beralasan bahwa tidak ada teman untuk bisa bekerja sama? Karena rumah tempat tinggal mereka itu sangat berjauhan. Baik, kalau begitu langkah apa yang sudah Ibu Elsina ambil untuk mengatasi hal tersebut? Langkah yang saya sudah buat itu saya berusaha menegaskan kepada mereka untuk tetap mengerjakan PR dengan meminta bantuan kepada orang tua mereka atau kakak-kakak mereka. Tetapi masih saja ada siswa yang belum mengerjakan PR-nya. Baik, kalau demikian, menurut Ibu Elsina, apakah langkah yang Ibu Elsina lakukan itu sudah tepat? Menurut saya Pak Im, langkah yang saya sudah lakukan itu sudah tepat. Karena dengan bantuan orang tua atau bantuan daripada kakak-kakak mereka, PR mereka itu bisa kerjakan. Kalau begitu, menurut Ibu Elsina, mengapa masih ada siswa yang belum mengerjakan PR? Menurut saya, mungkin saja ada orang tua atau ada kakak-kakak yang tidak bersedia untuk membantu siswa-siswa saya ini. Baik, kalau begitu, langkah apa lagi yang akan Ibu lakukan? Saya ingin melakukan perkunjungan ke rumah setiap siswa yang tidak mengerjakan PR untuk membangun komunikasi atau melakukan kerjasama yang baik dengan orang tua sehingga orang tua dapat membantu anak-anak mereka dalam menyelesaikan PR tersebut. Baik, kalau begitu mengapa Ibu Elsina mengambil langkah tersebut?
menurut saya langkah tersebut itu akan lebih efektif. Ya. Kalau demikian, apa yang akan Ibu Elsina sampaikan kepada orang tua siswa saat melakukan perkunjungan itu? Saya akan menjelaskan bahwa pentingnya siswa mengerjakan PR dan melakukan kesepakatan dengan orang tua agar orang tua selalu memperhatikan jam belajarnya anak. Kemudian orang tua juga membantu mendampingi anak dalam menyelesaikan PR-nya. Oke, saya setuju dengan langkah yang akan Ibu Elsina lakukan. Tapi kira-kira kapan Ibu Elsina akan memulai perkunjungan tersebut? Rencana saya itu Pak Im, besok itu saya akan memulai. Oke, tetap semangat ya. Semoga Ibu Elsina sukses dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Jangan lupa kabari saya lagi jika ada masalah lain yang ditemukan ya Bu. Baik, terima kasih Pak Im sudah bersedia untuk melakukan diskusi dengan saya terkait dengan masalah yang saya hadapi saat ini. Baik, terima kasih juga karena Ibu sudah mau berdiskusi dengan saya. Tetap semangat ya. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Bagaimana perasaannya setelah melakukan proses coaching, Pak? Ya, perasaannya senang karena bisa membangun komunikasi yang intens dengan teman atau rekan kerja dalam membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, baik sekali Pak ya. Yang saya amati juga nampaknya seperti itu Pak ya. Jadi dari Ibu Elsina sendiri sebagai coaching, saya lihat sudah menunjukkan perkembangan dalam menyelesaikan masalah melalui ide yang dikemukakan. Ya, dari hasil pengamatan saya ada beberapa catatan Pak Im. Saya akan membacakannya Pak ya. Ya. Yang pertama itu kira-kira dari Pak Im sendiri apa yang sudah baik yang Bapak ingin lakukan sehingga indikator ketercapaiannya dapat terukur pada saat melakukan coaching tadi. Kalau dari saya yang sudah dilakukan dengan baik itu adalah melakukan komunikasi yang akrab dengan teman kerja atau sebagai coach tadi, sehingga coach dapat mengungkapkan idenya untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua, sudah saya mencoba untuk melakukan percakapan ini menggiring coach untuk bisa memiliki ide untuk menemukan solusi dalam mengatasi masalahnya sesuai dengan alur tirta. Sudah Pak, cukup? Iya, cukup. Iya. Jadi benar ya seperti yang Bapak ingin katakan tadi, yang saya amati juga nampaknya seperti itu, bahwa dalam proses coaching tadi sudah tergambar ada alur tirta di dalamnya. Jadi baik dari Pak Im sendiri sebagai coach dan Ibu Elsina sebagai coach sudah menunjukkan proses komunikasi yang baik, di mana Bapak Im sendiri sudah mengembangkan kompetensi inti yaitu menunjukkan kehadiran penuh. Bapak Im juga menunjukkan mendengarkan dengan aktif cerita-cerita yang disampaikan atau permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Elsina. Lalu Bapak Im sendiri juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot yang tujuannya menggiring Ibu Elsina sebagai coach ini untuk menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasannya. Sehingga dari hal tersebut Ibu Elsina sendiri sudah berhasil untuk menceritakan ide-idenya. Jadi dari tadi sepertinya ada kegelisahan dalam hati Ibu Elsina, tapi setelah diceritakan yang tergambar dan yang ditunjukkan oleh Ibu Elsina bahwa Ibu Elsina ternyata mampu menyelesaikan permasalahan melalui ide-ide yang ternyata dikeluarkan sendiri dari Ibu Elsina. Seperti itu Pak. Terus yang terakhir, kedepannya mau seperti apa nih Pak? Mau seperti apa kompetensi yang ingin Pak Im sendiri kembangkan lagi? Berdasarkan percakapan tadi, yang kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu adalah saya fokus pada kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Menurut Pak Im sendiri apakah tadi belum termaksud itu? Bagi saya tadi mungkin masih ada kurang-kurangnya sedikit. Oke, baik. Jadi harapannya ke depan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini yang akan Pak Im kembangkan ya? Iya Bu. Oke, baik. Jika demikian maka proses
observasi kita telah selesai. Baik Bu Mega, karena Ibu Mega dengan Pak Im sudah bersepakat untuk melakukan coaching hari ini, dan sebelum melakukan coaching saya sebagai observer saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan coaching Ibu dengan Pak Im hari ini. Baik, Ya. yang pertama, Minta maaf Bu, saya geser sedikit agak susah di sini. Ya, saya Bu, bagaimana? pertanyaan saya yang pertama itu bagaimanakah, apakah rubrik penilaian yang Ibu Mega inginkan? Ya. Jadi yang sudah saya siapkan di sini menyangkut dengan rubrik penilaian Ibu Desina. Jadi saya akan menggunakan percakapan coaching ini menggunakan alur Tirta dengan metode Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi dalam percakapan proses coaching ini bisa tergambar alur Tirtanya seperti itu. Baik, itu yang diinginkan oleh dia. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Ya, kalau dari saya sendiri, saya tertarik dengan semua kompetensi inti yang ada dalam proses coaching Ibu Desina. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Ibu, bahwa kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dari ketiga kompetensi inti tersebut, hanya satu saja yang mau saya kembangkan lebih spesifik, yaitu terkait dengan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya mau dalam percakapan sebentar nanti saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa mengarahkan coach sendiri atau Bapak Im sendiri untuk bisa menemukan penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bu. Baik Ibu Mega, itu kompetensi yang secara spesifik Ya. yang akan Ibu lakukan di Ya. saat coaching. Benar. Baik, yang berikut, indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang akan Ibu inginkan? Ya. Kalau dari saya sederhana saja ya Bu ya, indikator ketercapaian yang mau dicapai di sini yaitu setelah proses coaching dilaksanakan, baik saya maupun Pak Im, dalam proses sebentar nanti Bapak Im sendiri sebagai coach yang notabene-nya memiliki permasalahan di sini dapat memunculkan ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru sehingga permasalahan yang dihadapi bisa terselesaikan. Seperti itu. Ya Bu. Jadi minta maaf Ibu, jadi bukan istilahnya bukan dari saya jawabannya, tapi dari coach sendiri, dari Pak Im sendiri. Walaupun permasalahan yang muncul dari Pak Im, tapi Pak Im sendiri mampu menemukan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu ya Bu Mega. Ya. Kalau begitu, Ibu Mega boleh mempersilahkan Pak Im untuk melakukan proses coaching. Silakan Ibu Mega. Mega. Ya, siap Pak. Selamat siang Pak Im. Wah, Ibu Mega kelihatannya cerah banget ya. Ya Pak, ini akibat dari skincare Pak. Harus seperti itu Pak ya, bergerak harus cerah dan semangat Ya, Pak. semangat, harus Ya. tetap semangat. Karena kita berada di garda terdepan, jadi kita harus menjadi penggerak dan terus semangat. Ya, Bagaimana kabarnya Pak Im? kabarnya baik Bu. Luar biasa, saya lihat Pak Im juga semakin bersemangat. Ya, semakin semangat untuk mengikuti pendidikan berpenggerak. Luar biasa. Apakah tidak ada permasalahan akhir-akhir ini Pak Im? Banyak masalah yang saya hadapi. Oke. Nah, seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, Bapak Im sudah menelpon saya sebelumnya ingin menyampaikan bahwa ada hal yang ingin Bapak Im ceritakan kepada saya. Nah, kebetulan di sini juga sudah ada Ibu Desina. Saya sudah menghubungi beliau untuk menjadi pengamat kita pada percakapan coaching di siang hari ini. Ya. Silakan Pak Im, bisa dimulai bagaimana? Ya, baik Bu Mega. Kemarin saya menghubungi Ibu untuk hari ini saya bisa berdiskusi dengan Ibu terkait dengan masalah yang sedang saya hadapi di sekolah. Jadi begini Bu, kemarin saya dengan teman-teman guru mengadakan rapat di sekolah dan saya sampaikan dalam rapat itu bahwa sesuai dengan anjuran dari Dinas Pendidikan dan Pengawas bahwa sekolah yang sudah memiliki guru penggerak
disarankan untuk mendaftar IKM atau implementasi kurikulum merdeka itu dengan memilih opsi mandiri berubah. Tetapi teman-teman guru itu merasa keberatan untuk mau mendaftar sebagai dengan memilih opsi mandiri berubah. Oh begitu Pak ya. Kalau boleh tahu kira-kira mereka sendiri berkeberatan dengan alasan apa Pak? Mereka beralasan bahwa mereka belum siap karena mereka belum memahami benar pembelajaran di kelas dengan menerapkan paradigma baru. Jadi tanggapan baik dari Pak Im sendiri bagaimana? Saya sampaikan kepada mereka bahwa sebagai guru penggerak di sekolah ini, saya ingin untuk kita tetap mendaftar IKM dengan memilih opsi mandiri berubah, sehingga saya dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah saya peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, Bu. Seperti itu Pak ya. Lalu respon mereka sendiri seperti apa setelah Pak Im menyatakan hal tersebut? Mereka sepertinya tetap tidak setuju, sehingga mereka memilih diam dan tidak mau berpendapat lagi sampai kami selesai rapat. Baik Pak Im. Jadi menurut Pak Im sendiri, apakah alasan yang disampaikan kepada mereka tadi sudah tepat? Menurut saya alasan yang saya sampaikan tadi cukup logis, Bu. Kenapa? Karena selain untuk memenuhi saran dari Dinas Pendidikan dan pengawas, saya sebagai satu-satunya guru penggerak yang ada di sekolah itu harus bisa menanamkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Ya, baik Pak Im. Menurut Pak Im sendiri nih, ini menurut Pak Im, kira-kira mengapa setelah Pak Im menyatakan hal tersebut mereka tetap diam dan tidak mau berpendapat lagi? Menurut saya mungkin saja mereka masih merasa khawatir jikalau kami mendaftar dengan opsi mandiri berubah, nantinya mereka itu tidak bisa menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru secara efektif. Dalam hal ini pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi seperti itu Pak ya. Baik, saya sudah menyimaknya. Dari permasalahan ini kira-kira hal apa yang mau Pak Im lakukan? Sebagai guru penggerak yang saya inginkan adalah sekolah saya harus berani melakukan perubahan dengan tetap memilih opsi mandiri berubah di sekolah saya. Kalau dari saya sendiri setelah menyimak, saya merasa bahwa ini ide yang bagus Pak Im. Karena memang sebagai guru penggerak memang hal tersebut sudah patut ya Pak Im melaksanakan. Kalau begitu kira-kira siapa yang Pak Im akan mintai tolong untuk memberikan pencerahan kepada rekan-rekan guru? Sepertinya saya akan meminta pengawas sekolah untuk membantu saya memberikan pencerahan kepada mereka. Kenapa Pak Im memilih pengawas sekolah? Karena menurut saya selain beliau itu adalah penyambung lidah dari Dinas Pendidikan, beliau juga adalah seorang fasilitator guru penggerak angkatan 7 juga. Oh Ya, iya. yang memfasilitasi guru penggerak di Ambon. Oh. Oleh karena itu, bagi saya beliau sudah memiliki ilmu tentang implementasi kurikulum merdeka. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Baik, kalau begitu kira-kira apa nih yang Pak Im akan sampaikan kalau Pak Im tadi sudah bertemu dengan pengawas? Saya akan menjelaskan kronologis kejadian pada saat rapat kemarin, dan saya berharap nantinya pengawas sekolah berkenan hadir di sekolah untuk bisa memberikan pencerahan kepada mereka tentang pentingnya memilih opsi mandiri berubah untuk menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru di sekolah saya. Baik Pak Im. Nah misalkan tadi Pak Im sudah bertemu dengan pengawas, sudah menyampaikan pendapat Pak Im, lalu kedepannya kira-kira apa rencana Pak Im jika pengawas sekolah telah berhasil memberikan pencerahan kepada rekan-rekan guru sehingga mereka setuju untuk menyepakati bahwa mereka mau mendaftar IKM dengan opsi mandiri berubah tersebut? Ya, kebetulan saya sebagai PLT di sekolah itu, maka rencana saya adalah jika telah disepakati untuk mendaftar IKM dengan opsi mandiri berubah, saya akan menganggarkan biaya pelaksanaan BIMPEK atau workshop dalam penyusunan RKAS tahun ini dengan tujuan untuk bisa memberikan bimbingan atau pelatihan tentang IKM di sekolah.
Luar biasa sekali Pak Im ya. Kira-kira rencananya kapan nih Pak Im mau untuk bertemu dengan pengawas dan meminta bantuannya? Rencananya hari Jumat ini saya akan menemui pengawas sekolah, Bu. Lebih cepat, lebih baik saya menemui beliau. Baik Pak Im, saya setuju sekali dengan ide yang Pak Im utarakan ini. Karena setahu saya ini hari ini sudah 20 sekian ya Pak ya tanggalnya. Karena setahu saya pendaftaran IKM sendiri ini batas penutupannya itu tanggal 31 Maret. Jadi waktu kita tinggal beberapa hari lagi untuk Pak Im sendiri mendaftarkan IKM. Baik, Bu, saya akan berupaya untuk secepatnya menyelesaikan masalah ini dan mendaftar IKM. Oke Pak, semoga sukses ya. Saya doakan yang terbaik untuk Bapak. Kabari saya lagi jika sudah selesai dan bertemu dengan Bapak pengawas ya. Baik Bu Mega, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Im, tetap semangat ya Pak ya. Ya, siap Bu Mega. Baik Ibu Mega sudah melakukan coaching bersama Pak Im ya. Ya sudah Ibu. Bagaimana dengan perasaan Ibu? Ya, terima kasih Bu Elsina. Saya merasa cukup bersemangat Ibu ya. Soalnya dari Pak Im sendiri juga bersemangat dan dari Pak Im sendiri telah memunculkan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi saya merasa bersemangat dan cukup senang karena bisa membantu Pak Im. Oke, baik Ibu Ega. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, baik Bu. Kalau menurut saya sendiri dari proses coaching yang sudah dilakukan tadi, indikator pencapaiannya sudah tergambar di mana dalam proses coaching tadi baik saya sebagai coach dan Bapak yang sebagai coachee telah menunjukkan komunikasi yang aktif, komunikasi dua arah yang aktif dan kolaboratif, sehingga telah menunjukkan dalam percakapan tadi kami telah menerapkan alur tirta, coaching menggunakan metode tirta. Baik Ibu ya. Baik. Karena Ibu dengan Pak Im sudah melakukan coaching dan ada hal-hal yang saya amati tadi berdasarkan pengamatan saya dari hasil coaching bahwa Ibu Mega sudah melakukan proses coaching dengan baik, yaitu mendengarkan aktif, kemudian sudah merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Im sebagai coachee, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu menggali ide-ide daripada Pak Im dan Pak Im dapat mencari solusinya sehingga masalah yang dihadapinya itu dapat diatasi. Ya, terima kasih Bu Elsina. Baik Ibu Mega, semangat ya Ibu Mega. Kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Harapan saya ke depannya setelah proses coaching hari ini, ke depannya dalam proses coaching selanjutnya saya berharap bahwa saya dapat menguasai kompetensi inti pada bagian mendengarkan secara aktif, mendengarkan aktif seperti itu. Baik Ibu. Ibu Mega semangat ya di dalam melakukan peningkatan lagi terhadap melaksanakan coaching ke depan. Semangat Ibu terus dikembangkan sehingga menjadi seorang coach yang lebih baik. Semangat ya Ibu Mega. Terima kasih Bu Elsina. Saya harap ke depan kalau ada masalah atau saya butuh bantuan, Ibu tidak bosan-bosan membantu saya, Bu. Kita harus saling membantu. Ya, baik sekali. Terima kasih Bu Elsina. Terima kasih Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Sesuai dengan permintaan Ibu Elsina untuk saya ada di sini mengamati percakapan atau diskusi yang akan dilakukan oleh Ibu Elsina dan teman Ibu tentang masalah yang sedang dihadapi oleh temannya Ibu Elsina tadi ya. Kalau begitu kira-kira apa yang harus saya nilai dari
percakapan ini? Atau diskusi? Baik Pak In, yang harus dinilai dari saya itu adalah bagaimana saya melakukan proses coaching itu dengan alur tirta yang benar. Baik, intinya percakapan yang dilakukan itu sesuai dengan prinsip coachingnya. Baik, kalau begitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana mendengarkan dengan aktif, kemudian merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan itu dapat menggali ide-ide dari si coach untuk dapat menemukan atau menyelesaikan masalah. Baik, kalau begitu perlu saya ingatkan bahwa memang kompetensi coaching itu ada 3. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ketiga kompetensi ini yang bisa kita kembangkan dalam sebuah percakapan. Kalau begitu kompetensi dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang lebih spesifik untuk dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi perhatian, mendengarkan aktif. Baik, mendengarkan aktif ya. Oke, baik, kalau begitu indikator ketercapaian apa yang diinginkan dalam percakapan ini? Indikator ketercapaian yang saya inginkan, bagaimana saya dapat membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menggali si coach supaya dapat mencapai tujuan dari masalah yang ini. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya persilahkan untuk bisa memanggil temannya Ibu Megawati ya. Menurut informasi yang Ibu sudah sampaikan dan sejak kemarin bahwa hari ini Ibu akan berdiskusi bersama saya. Boleh tahu Ibu masalah apa yang sedang Ibu hadapi sekarang ini? Ya, Ibu Elsina, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Ibu Elsina karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Jadi begini Bu, seperti yang saya sudah konfirmasi kepada Ibu sebelumnya bahwa saya sementara ini sedang mengalami kebingungan dan kekhawatiran tentang salah satu siswa saya di kelas 6 Bu. Seperti yang diketahui sendiri bahwa sekarang ini kan musim ujian. Nah, ini yang membuat saya semakin khawatir Bu. Kenapa Bu Mega merasa kebingungan? Apa masalahnya? Ya, baik Ibu Elsina. Saya merasa kebingungan karena ada satu dari 9 orang anak, kebetulan kan saya guru kelas 6 Ibu. Dari 9 orang anak saya ada satu nih yang belum terdaftar di Dapodi. Walaupun dia sudah kelas 6 tapi masih ada satu yang belum terdaftar di Dapodi, seperti itu. Oh begitu Iya. Kenapa namanya tidak tercatat di dalam Dapodi? Jadi seorang siswa ini, yang satu ini, dia merupakan siswa pindahan Bu dari sekolah sebelumnya, sekolah tetangga kami. Nah, dia pindah ini sudah di pertengahan semester kelas 6 juga, tapi pertengahan semester, sehingga kemarin itu waktu dicek ternyata namanya itu belum dimasukkan ke Dapodi. Seperti itu Bu. Oh begitu Ibu Mega. Kenapa namanya belum tercatat di Dapodi? Ya, jadi begini Ibu Elsina, jadi satu siswa ini kan siswa saya 9 orang tuh Bu. Jadi dari 9 orang satunya yang belum terdaftar ini karena dia merupakan siswa pindahan. Nah dia pindahan juga bukan di semester awal tapi semester berjalan. Sehingga waktu dicek kemarin itu ternyata namanya belum tercatat di Dapodi. Setelah ditelusuri ternyata dari operator sekolah yang lama itu belum mengeluarkan datanya, belum mutasi datanya, sehingga di sekolah kami ini belum bisa menarik data siswa tersebut dari sekolah lama, seperti itu Bu. Iya. Nah, apa tujuan Ibu ingin menarik data siswa itu segera? Jadi seperti yang Ibu sendiri ketahui bahwa memang kan ini persiapan untuk ujian ya Bu ya. Nah
Kalau misalkan nama anak tersebut tidak terdata di Dapodik, maka otomatis anak ini tidak terdaftar sebagai peserta ujian, sementara dia kan sudah kelas 6, Bu. Jadi maksudnya supaya datanya ditarik dari Dapodik sehingga dia bisa terdaftar sebagai peserta ujian kelas 6 di tahun 2023 ini, Bu. Seperti itu, Bu Sina. Nah, bagaimana supaya nama anak itu dapat terdata di Dapodik? Kalau menurut saya sendiri, kebetulan saya kan pegang kelas 6, tapi saya juga operator sekolah, Ibu. Nah, kalau menurut saya sendiri, supaya nama anak ini bisa terdaftar, maka operator sekolah yang dari sekolah yang lama itu, Ibu, dia perlu mengeluarkan data anak tersebut dulu dari sekolah tersebut. Jadi data anak itu dimigrasikan, dikeluarkan, baru kami di sekolah sini yang baru sekarang ini bisa menarik data anak tersebut, Ibu. Kalau dari sekolah yang lama operator belum mengeluarkan, maka kami di sini juga tidak bisa menarik datanya. Itu. Jadi secara data anak itu masih terdata di sekolah yang lama, jadi kami belum bisa memindahkan data-data anak tersebut di sekolah baru kami, seperti itu, Bu. Nah, apakah operator sekolah sekarang itu sudah paham tentang hal ini atau belum? Iya, sudah paham, Bu. Saya sudah sangat paham tentang tugas tanggung jawab sebagai operator sekolah ini, Bu. Begitu. Iya. Nah, langkah apa yang sudah Ibu lakukan sebelumnya? Kemarin sebelum saya bertemu dengan Ibu, saya sempat komunikasi dengan operator sekolah di sekolah yang lama, ya, Bu, ya. Saya sudah menghubungi dan mengkonfirmasi, tapi menurut beliau dia sudah mengeluarkan data anak tersebut dari sekolah yang lama. Nah, setelah saya komunikasikan lagi dengan dia dan saya konfirmasi di data saya di sini, ternyata waktu saya mencoba untuk menarik data anak tersebut tidak bisa. Jadi di situ saya merasa kebingungan. Kata OPS dari sekolah yang lama itu data anaknya sudah dikeluarkan. Namun saya mencoba untuk menarik datanya tidak bisa. Jadi saya juga kebingungan, ini sebenarnya kenapa saya tidak bisa. Itu yang membuat saya bingung dan khawatir kalau saja anak ini mungkin karena datanya tidak masuk, anaknya tidak bisa ikut ujian. Itu yang menjadi kekhawatiran saya, Bu. Begitu ya? Iya. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah hal tersebut itu sudah tepat? Memang kemarin saya sudah berkomunikasi dengan operator sekolah di sekolah yang lama dan beliau sudah mengatakan seperti itu. Terus waktu saya mengecek kembali ternyata kan belum bisa, ya, Bu, ya, untuk menarik data itu. Jadi kalau dari saya sendiri, Ibu, yang saya lakukan ini sudah mengkonfirmasi ini sudah tepat, tapi menurut saya sepertinya ada kekeliruan di sini, Ibu. Sepertinya ada kendala teknis yang terjadi sehingga nama anak tersebut tidak terdata di sekolah lama. Tetapi waktu saya mau menarik datanya itu juga tidak bisa. Jadi menurut saya mungkin ada kekeliruan teknis atau hal-hal teknis apa yang terganggu sehingga tidak bisa. Seperti itu. Iya. Nah, jika demikian, apa yang ingin Ibu lakukan sekarang agar dapat mengatasi kendala tersebut? Iya. Kalau dari saya, mungkin, ya, Bu, ya, ini masih dalam rencana saya. Kalau dari saya sendiri, saya ingin nama anak tersebut terdata di Dapodik sehingga anak tersebut bisa ikut ujian. Itu saja, Bu. Sederhananya seperti itu. Begitu ya. Iya. Siapa orang yang bisa membantu Ibu Mega untuk mendaftarkan nama anak tersebut? Di Dapodik tadi, ya, Bu. Ya. Oke. Kemarin saya sempat berkomunikasi lagi dengan operator sekolah dari sekolah yang lama. Jadi menurut saya sendiri kalau memang sudah seperti ini kejadiannya, peristiwanya, mungkin saya akan meminta bantuan dari operator dinas, Ibu. Saya akan langsung bertemu dengan operator dinas untuk meminta bantuan dari beliau. Mungkin saja beliau bisa membantu saya mengatasi hal ini. Iya. Kenapa Ibu memilih operator dinas untuk membantu dalam hal ini? Iya. Jadi Bu Elsina, menurut saya, bukan menurut saya sebenarnya memang seperti itu. Operator dinas ini yang memiliki akses penuh, ya, Bu, ya, untuk mengatur data siswa di Dapodik secara umum. Baik soal migrasi siswa dan data-data lainnya, operator dinas ini memiliki kewenangan penuh. Jadi kalau menurut saya sendiri, memang operator dinas lah yang paling berwenang untuk saya menyampaikan persoalan ini untuk semoga bisa dibantu seperti itu. Baik, Ibu Mega. Ya. Apa yang akan Ibu lakukan apa yang Ibu akan katakan kepada operator dinas?
Setelah saya bertemu, saya berencana untuk menyampaikan kejadian seperti ini yang sudah saya ceritakan kepada Ibu Elsina ini. Saya akan menyampaikan kepada beliau tentang dulu permasalahannya seperti apa, bahwa ternyata dari sekolah yang lama, menurut operator di sekolah yang lama, data anak ini sudah dikeluarkan dari sekolah sehingga tidak terdata di sekolah itu. Tetapi waktu saya sebagai operator mau mencoba untuk menarik masuk data di sekolah kami, di sistem kami, dapur kami, ternyata tidak bisa. Saya akan menjelaskan seperti itu kepada beliau dan meminta pencerahan dari beliau kira-kira seperti apa masukan atau bantuan yang bisa diberikan kepada saya. Seperti itu, Ibu. Iya. Nah, baik. Jika operator dinas itu sudah berhasil menarik data anak tersebut, apa yang akan Ibu lakukan? Iya. Mungkin kalau misalkan saya berhasil, Ibu, berarti itu mungkin sudah berhasil ya, Bu ya. Semoga seperti itu. Kalau saya sudah berhasil bertemu dengan operator dinas dan beliau sudah berhasil membantu saya akan segera cek kembali datanya. Apakah sudah bisa atau data anak tersebut sudah masuk di sekolah saya ataukah belum. Nah, misalkan sudah selesai terdata dengan baik, langkah selanjutnya saya akan mendaftarkan anak ini untuk tercatat sebagai salah satu peserta ujian di kelas 6 tahun ini dari BPT 3 ini. Seperti itu, Bu Elsina. Iya. Baik. Saya sangat setuju jika Ibu melakukan hal yang demikian. Rencananya itu kapan Ibu akan bertemu dengan operator dinas? Karena ini semakin mepet ya, Bu, waktunya ini sekarang sudah 20 berapa, tanggal 20 sekian. Nah, tanggal 27 ini minggu depan ini kita sudah mulai ujian praktek. Jadi menurut saya lebih cepat lebih baik, Ibu. Rencananya setelah bertemu dengan Ibu, besok saya langsung turun ke dinas untuk segera bertemu dengan operator dinas menyampaikan tentang kendala ini, Bu, supaya lebih cepat menyelesaikan. Iya, seperti itu. Baik sekali, Ibu. Dengan usaha-usaha yang Ibu lakukan ini, saya doakan semoga lancar ya, Bu Mega. Iya, terima kasih, Bu. Saya juga berharap demikian. Baik. Nanti kabari saya lagi jika ada kendala-kendala atau masalah-masalah yang Ibu akan hadapi lagi. Ya, baik Ibu Elsina, saya akan upayakan yang terbaik apapun itu, karena ini menyangkut dengan masa depan anak saya ya, Bu. Saya tidak mau salah satu anak saya itu menjadi terabaikan seperti itu. Jadi saya pasti akan melakukan segala upaya yang terbaik. Terima kasih untuk waktunya Ibu Elsina, terima kasih juga untuk pencerahannya. Saya merasa senang karena tadi sebelum bertemu dengan Ibu Elsina di sini, kepala saya sepertinya penuh. Bagaimana ini caranya supaya anak saya, bagaimana supaya anak saya ini bisa terdaftar dan bisa ikut ujian. Saya khawatirnya dia tidak bisa ikut ujian kan, Ibu. Tapi setelah percakapan yang Ibu Elsina ini, saya merasa sedikit tercerahkan seperti itu, Bu. Semoga kedepannya saya bisa menyelesaikannya dengan baik. Ya, terima kasih waktunya Ibu Elsina. Terima kasih juga Ibu Mega sudah bercerita dengan saya, Iya, berdiskusi dengan saya. Iya. Saya juga bisa melakukan hal yang seperti Ibu Mega alami dan mencari solusinya dengan baik. Semangat ya Ibu Mega. Siap. Terima kasih Ibu. Ya, Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia, Bu. Elsina, Iya Pak Im. percakapan yang luar biasa menurut saya. Ya. Kira-kira menurut Ibu Elsina dalam melakukan percakapan coaching tadi, indikator keberhasilan atau ketercapaian yang Ibu inginkan tadi sudah dilakukan dengan baik atau mungkin masih ada yang menurut Ibu kurang? Oke. Baik Pak Im. Yang saya rasakan bahwa indikator-indikator yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak Im. Dimulai dari tujuan, rencana, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sampai pada tanggung jawab itu, sehingga dapat menggali si coach Ibu Mega sebagai si coach dalam mengembangkan kemampuannya untuk dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Ya baik, terima kasih. Sesuai dengan apa yang tadi Ibu Elsina sampaikan, bahwa
kompetensi coaching yang spesifik dikembangkan dalam percakapan ini adalah mendengarkan aktif, ya. Dengan indikator keberhasilannya, indikator tercapainya adalah mampu melakukan percakapan coaching itu sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, sesuai dengan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, menurut pengamatan saya dan telah saya catat di sini bahwa apa yang telah dilakukan oleh Ibu Elsina sebagai coach dan Ibu Megawati tadi sebagai coachee, Ibu berdua telah melakukan komunikasi yang begitu akrab, sehingga di antara coach dan coachee itu bisa rileks dalam memberikan pertanyaan dan jawaban, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach tadi mampu untuk menggiring si coachee untuk menemukan ide-ide atau solusi di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi pada dasarnya bahwa sesuai pengamatan saya, apa yang telah dilakukan oleh Ibu berdua itu sudah memenuhi prinsip-prinsip coaching dan telah dilakukan percakapan melalui alur kita dengan benar. Nah, oleh karena itu mungkin pertanyaan saya yang selanjutnya adalah, dari percakapan tadi, kira-kira menurut Ibu Elsina, kompetensi coaching apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Ya, baik Pak In. Yang saya ingin kembangkan lagi yaitu kompetensi mendengarkan aktif, kemudian merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kepada si coachee itu, sehingga si coachee itu dia bisa dapat menemukan ide-ide dalam diri sendiri dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Ya baik, terima kasih Ibu Elsina. Kalau memang itu kompetensi yang akan dikembangkan, saya tetap mendukungnya, karena memang untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan coachee itu mampu menyelesaikan persoalannya, yang utamanya adalah kita bisa mendengarkan secara penuh apa yang ia sampaikan. Kemudian dengan kehadiran penuh kita mampu untuk merancang atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan coachee itu menemukan ide baru atau solusi yang ia inginkan. Jadi kalau memang itu yang mau dikembangkan, saya tetap setuju dan dukung ya. Tetap semangat ya. Kalau ada masalah-masalah yang ingin didiskusikan lagi, jangan sungkan-sungkan meminta saya untuk mengamati lagi ya. Baik Pak, nanti ke depannya ini ada diskusi-diskusi lagi. Saya akan menghubungi Pak untuk menjadi observasi bagi kami. Baik, terima kasih Bu ya.